Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Menantang Penghuni Samarantu, Pendakian Mencekam di Gunung Slamet. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kisah tragis terkadang datang karena ucapan yang tidak mampu dijaga dengan bijak, karena sikap yang tidak bisa dijaga dengan bijak pula, hingga takdir buruk datang dengan sendirinya akibat ucap dan sikap yang semena-mena. Manusia hidup berdampingan dengan makhluk lainnya, makhluk yang bisa dilihat dengan mata hingga makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Maka sikap saling menghargai antar sesama makhluk sudah sepatutnya dipupuk tanpa pandang bulu, tempat, ataupun waktu. Karena manusia tidaklah hidup sendirian. Terlebih lagi saat melakukan sebuah pendakian, sikap sombong terkadang memang tidak bisa dielakkan. Namun sikap tersebut justru bisa menjerumuskan ke dalam malapetaka yang tidak pernah disangka-sangka. Terkadang ke alam yang tidak biasa dibijaki oleh manusia, bukanlah tugas manusia itu sendiri adalah menjaganya. Kiranya perumpamaan-perumpamaan tersebut ada kaitannya dengan kisah memilukan yang dialami oleh ketiga orang pendaki 3 tahun silam. Kisah yang berbuntut hal pelik hingga membuat salah satu di antara mereka kini mengalami nasib yang kurang baik. Terakhir mengalami gangguan kejiwaannya karena sikap dan ucap yang tidak sanggup dijaganya dengan baik saat melakukan pendakian. Riko, Gibran, dan Bani, 3 orang sahabat yang selalu berteman sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ketiganya bertetangga dari belia, hingga ketiganya pun bersekolah di tempat yang sama di tiap jenjangnya. Maka tidak heran jika hubungan ketiganya sudah baik. Terlebih lagi, ketiganya memiliki hobi yang sama, yaitu sama-sama suka melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Indonesia. Semenjak ketiganya berumur 15 tahun, mereka sudah melakukan pendakian. Gunung pertama yang mereka pijaki adalah Gunung Andong, gunung yang memiliki ketinggian yang cukup bagi para pemula seperti mereka kala itu. Berawal dari Gunung Andong, kini mereka sudah merambah ke gunung-gunung lainnya yang tentunya lebih menantang. Sejak remaja hingga kini mereka sudah mulai dewasa, hampir semua gunung di Pulau Jawa sudah berhasil mereka taklukkan. Bahkan mereka pun sempat singgah ke Gunung Rinjani, gunung yang berada di luar Pulau Jawa dan menjadi gunung paling jauh yang pernah mereka pijaki. Karena mereka sudah begitu sering melakukan pendakian, mereka pun menginginkan ada tantangan baru ketika mereka kembali mendaki. Sebab dari pendakian yang mereka lakukan, mereka belum pernah mengalami hal janggal ataupun lainnya. Semua pendakian mereka berjalan mulus tanpa adanya hambatan sedikit pun. Suatu ketika, saat mereka sedang berkumpul di sebuah warung kopi tak jauh dari tempat tinggal ketiganya itu, tiba-tiba saja Riko mencetuskan ide yang tidak biasa. Sontak ide tersebut justru mengundang banyak tanya dari Gibran dan juga Bani. Kita kan udah sering naik, tapi selama ini pendakian kita kan mulus-mulus aja tuh. Aku pingin pendakian kita itu lebih seru dan menegangkan. Aku ada ide nih, ide bagus, biar pendakian kita semakin seru dan menantang, ucap Riko di tengah perbincangan ketiganya. Ada ide apa, Rik? Gini, gimana kalau kita naik dengan posisi mata batin kita bertiga sudah terbuka? Pasti kita bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Jadi pendakian kita tentu akan lebih menegangkan. Gimana? Loh,
Itu ide yang benar-benar konyol menurutku. Bukankah justru naik dengan mata batin terbuka itu akan lebih berbahaya? Bukan bahaya, Ran. Justru lebih menantang, ya bukan? Mata batin tertutup saja, kita kerap kali menjumpai hal yang tidak masuk akal. Apalagi ini dengan mata batin yang terbuka. Kita bisa melihat semua hal mengerikan yang sebelumnya tidak mungkin bisa dilihat oleh kita. Ucap Gibran mencoba untuk menolak ide dari Riko. Alah, bilang aja kamu takut, Ran. Ucap Riko sambil meledek. Gibran pun mulai sedikit kesal karena Riko meledeknya penakut. Karena tidak ingin disebut dan dicap sebagai lelaki penakut. Akhirnya Gibran pun mulai terpancing dengan ide konyol Riko. Ia pun kemudian menerima ide Riko yang menurutnya tidak masuk akal tersebut. Karena menurut Gibran, harga dirinya berada di atas segalanya. Jika ia dicap sebagai lelaki penakut, tentu harga dirinya akan jatuh, ya bukan? Dan Gibran tidak ingin hal tersebut terjadi. Hingga akhirnya ia pun menerima ide Riko tanpa berpikir panjang akibatnya. Sementara itu si Beni, yang dikenal cukup penakut pun hanya menyimak perbincangan antara Riko dan juga Gibran. Hingga Riko pun menegurnya agar ia bisa turut serta memberikan pendapat, tidak hanya diam saja. Gibran udah berani nih. Kamu gimana, Ban? Kalian gak khawatir apa? Kalau mereka justru menampakkan diri mengerikan mereka saat mata batin kita terbuka. Jujur saja, apa yang dikatakan oleh Gibran itu ada benarnya juga, Rik. Tapi kan Gibran sudah setuju itu. Iya, tapi... Alah, Bani. Kamu jangan terus-terusan jadi orang penakut dong. Gak asik tahu, gak seru. Benar kata Riko, Ban. Awalnya aku juga berpikir sama sepertimu. Tapi ya sudahlah. Kapan lagi kita akan naik dengan mata batin yang sudah terbuka? Mungkin ada fantasi lain. Apakah kita akan baik-baik saja nantinya? Tentu dong. Tentu akan baik-baik saja. Ucap Riko dengan rasa percaya diri. Apakah setelah menuntaskan pendakian, mata batin kita akan ditutup kembali? Jika kalian ingin menutup kembali, ya tutup saja mata batin yang sudah dibuka. Tentu tidak menjadi persoalan. Akhirnya dengan perasaan berat hati dan dengan penuh pertimbangan, akhirnya Beni pun mengikuti ajakan Riko untuk naik ke gunung dengan mata batin yang terbuka, agar ia tidak terus-menerus dipojokkan oleh kedua temannya dan dianggap penakut oleh keduanya. Meskipun sejujurnya, si Beni itu memang penakut. Beni pun akhirnya mengiyakan keinginan Riko yang menurutnya tidak masuk akal. Meskipun di dalam hati kecilnya ada rasa takut akan akibat dari perbuatan yang dilakukan ketiganya. Namun lagi dan lagi ia kalah. Di antara mereka bertiga, Riko menjadi sosok yang paling dominan. Sementara Beni dan juga Gibran selalu saja masuk ke dalam keinginan-keinginan Riko yang terkadang memang tidak masuk di akal. Sama halnya seperti keinginan yang baru saja dilontarkan olehnya. Namun pada akhirnya baik Gibran maupun Beni selalu manut dengan apa yang dilontarkan oleh Riko. Setelah bersepakat, ketiganya pun kemudian kembali berbincang untuk membicarakan perihal rencana pendakian mereka dan gunung apa yang nantinya akan menjadi pilihan ketiganya untuk melakukan pendakian. Ngomong-ngomong, kita mau naik kemana? Terus kapan rencananya? Gimana kalau lusa nanti? Apa nggak kecepatan? Lalu mata batin yang niatnya mau dibuka gimana? Tenang, aku sudah pikirkan semua itu. Lusa nanti kita naik, dan pagi hari sebelum naik kita lebih dulu mampir ke rumah Ki Aji, salah satu orang pintar yang aku kenal. Tapi yakin kan semuanya akan aman? Tanya Beni yang terus menerus. Ia nampak sangat khawatir meskipun mata batinnya masih tertutup. Aman, Ban, aman, tenang saja. Percaya sama Riko, ucap Riko dengan sombongnya. Ketiganya pun akhirnya sepakat untuk melakukan pendakian lusa nanti dan akan membuka mata batin mereka sebelum mereka melakukan pendakian. Meskipun terkesan mendadak, namun ketiganya sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ketiganya sudah memiliki perlengkapan yang cukup memadai dan tentunya lengkap.
Sehingga satu-satunya persiapan yang perlu mereka lakukan yaitu dengan berbelanja logistik keperluan untuk naik nantinya. Karena rasanya tidak mungkin jika mereka naik tanpa adanya logistik yang dibawa. Tentunya hal tersebut akan sangat merepotkan mereka saat naik nantinya. Bunny pun lantas menawarkan diri untuk berbelanja kebutuhan logistiknya di swalayan tak jauh dari tempat tinggal ketiganya itu. Bunny pun berencana untuk berbelanja setelah pulang dari tongkrongan kala itu. Mereka lantas melanjutkan perbincangan perihal gunung nantinya yang akan mereka bijaki dengan mata batin yang nantinya sudah lebih dulu dibuka. Ketiganya sempat merasa bingung, sebab hampir semua gunung yang bertengger di Pulau Jawa sudah sempat didaki oleh ketiganya. Mereka pun sempat saling diam satu sama lain saat memikirkan gunung yang akan mereka daki. Hingga akhirnya tercetuslah ide dari Gibran perihal gunung yang nantinya akan mereka singgahi. Kita kan ada di Jawa Tengah nih. Gimana kalau kita naik ke gunung tertinggi yang ada di Jawa Tengah? Berarti Gunung Slamet dong. Yap, tepat sekali. Bukankah kita pernah singgah ke sana sekali? Pernah, tapi memang sudah lama kayaknya ya. Aku ingat sesuatu perihal Gunung Slamet, ucap Riko dengan tiba-tiba. Ingat apaan? Ingat apa, Rik? Lantas, Riko pun kemudian menceritakan perihal keangkeran Gunung Slamet yang kerap kali menjadi perbincangan banyak pendaki. Terlebih lagi, ketika memilih jalur pendakian via Bambangan. Di jalur pendakian tersebut, terdapat satu pos yang sangat legend, pos Samarantu lebih tepatnya. Menurut penuturan banyak orang, Samarantu memiliki kepanjangan samar-samar melihat hantu. Bukankah keangkeran tersebut yang dicari oleh ketiganya? Akhirnya setelah mendengar sedikit cerita horor perihal Gunung Slamet dan pos Samarantu, ketiganya pun memutuskan untuk singgah ke gunung tertinggi di Jawa Tengah tersebut. Dari ketiganya, Bunny menjadi sosok yang paling ragu dan khawatir dengan rencana pendakian ini. Pertama, karena mereka harus naik dengan kondisi mata batin yang sudah terbuka. Kedua, jalur pendakian yang dipilih yang cukup angker, yaitu jalur Bambangan, dengan adanya pos Samarantu di dalamnya. Meskipun muncul keraguan di dalam dirinya, ia tidak bisa berbuat banyak selain turut serta dalam rencana pendakian bersama Riko dan Gibran kedua sahabatnya. Terkadang memang keinginan di dalam diri tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang harus dilewati. Satu harapan pasti, Bunny menginginkan pendakian ini berjalan sebagaimana mestinya, tanpa adanya gangguan makhluk tak kasat mata ataupun gangguan lainnya yang bisa membuyarkan pikirannya saat singgah di Gunung Slamet nanti. Pada akhirnya Gunung Slamet menjadi tujuan ketiganya untuk melakukan pendakian dengan penuh tantangan. Karena mereka sudah tidak begitu ingat dengan medan pendakian yang ada di Gunung Slamet, mereka pun kemudian memilih untuk mencari tahu lebih dahulu perihal jalur pendakian yang akan mereka pijaki nantinya. Mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Meskipun begitu, ketiganya sudah terlihat cukup siap. Sepakat ya, Gunung Slamet ini? Sepakat dong tentunya. Tentulah sepakat. Keputusan ketiganya pun kini sudah final. Lusa nanti mereka akan singgah ke Gunung Slamet, gunung yang kerap kali membuat beberapa pendaki yang singgah mengalami hal-hal yang tidak terduga. Salah satunya yaitu tersesat saat melakukan pendakian menuju puncak Slamet. Meski demikian, Gunung Slamet tidak pernah kehilangan daya tarik. Hampir di tiap waktunya, terkadang para pendaki silih berganti. Setelah usai, ketiganya pun memilih untuk menyudahi obrolan perihal pendakian dan memilih untuk beranjak dari tempat tongkrongannya masing-masing. Dari masing-masing mereka, akhirnya mereka pun mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Tentunya untuk memberitahukan kepada kedua orang tua mereka perihal rencana pendakian yang akan dilakukan lusa nanti. Bunny pulang ke rumahnya, sementara Riko dan Gibran memilih untuk mampir terlebih dahulu ke rumah Riko untuk memastikan semua perlengkapan pendakian, terutama peralatan yang akan mereka gunakan untuk membangun tenda di sana.
Bagaimanapun juga kedua orang tua ketiganya perlu tahu perihal rencana pendakian yang akan mereka lakukan lusa mendatang. Namun ketiganya tidak memberitahukan perihal ide konyol Rico, karena jika mereka tahu, tentu mereka akan marah besar dan justru tidak akan memberikan izin ketiganya untuk naik ke puncak Gunung Slamet. Setelahnya Beni pun memilih untuk mampir ke swalayan yang tidak jauh dari rumah miliknya. Ia bermaksud untuk membeli semua perlengkapan logistik yang tentunya akan amat dibutuhkan bagi ketiganya saat naik nanti. Sementara Rico dan Gibran memilih untuk mempersiapkan keperluan camping, karena mereka berencana untuk bermalam dan membangun tenda tepat di pos Samarantu. Sebab Rico sangat penasaran dengan kebenaran ucapan banyak orang perihal keanggaran pos Samarantu yang ada di Gunung Slamet. Rico dan Gibran pun memilih untuk berbincang terlebih dahulu perihal rencana ketiganya untuk bermalam di pos Samarantu. Awalnya Gibran merasa cukup takut dan khawatir, sebab ia sedikit paham bagaimana pos Samarantu dianggap pos yang cukup horor. Karena di pos tersebut kerap kali muncul makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang bermunculan untuk mengganggu siapa saja yang datang. Pendaki yang tidak memiliki niatan buruk pun terkadang dihantui oleh keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Terlebih lagi Rico dan kedua temannya yang memiliki niatan kurang baik. Bukankah itu artinya mereka datang untuk menantang? Pikir Gibran saat memikirkan perihal niatan mereka untuk datang ke Gunung Slamet dan bermalam di Samarantu. Namun nyatanya, kekhawatiran yang ditunjukkan oleh Gibran terus ditepis oleh Rico. Ia terus berusaha untuk meyakinkan Gibran bahwa tidak akan ada hal buruk nantinya ketika mereka melakukan pendakian ke Gunung Slamet, meskipun mata batin mereka terlebih dahulu dibuka. Paling hanya melihat keberadaan mereka, dan mereka tidak akan mengganggu. Iya bukan? Bukankah derajat manusia berada di atas makhluk-makhluk itu? Dalih si Rico. Ucapan Rico memang tidak ada yang keliru, karena sejatinya memang derajat manusia itu berada di atas makhluk-makhluk itu. Namun bukankah manusia dan mereka hidup berdampingan? Semakin dalam Gibran memikirkan hal tersebut, rasa khawatirnya justru semakin kuat. Ia pun kemudian berusaha untuk menepis semua keraguan yang ada di dalam dirinya. Bukankah ia sudah sepakat untuk join di pendakian ini? Dan bukankah ia sudah siap jika mata batinnya terbuka sesaat sebelum naik ke Gunung Slamet? Jika ia mundur begitu saja, maka ia justru akan dicap sebagai lelaki pengecut dan penakut. Ia tidak ingin dicap buruk oleh yang lain, pikir si Gibran ketika itu. Hingga pemikirannya tersebut lantas berhasil membuatnya lebih yakin dan lebih percaya diri dengan rencana pendakian ini. Hari sudah semakin larut. Gibran dan Rico pun sudah selesai menyiapkan segala keperluan untuk membangun tenda di Samarantu nantinya. Gibran pun kemudian memilih untuk pulang ke rumahnya untuk sekedar beristirahat agar besok lusa kondisinya jauh lebih fit dibandingkan dengan hari sebelumnya. Di sisi lain, Beni pun sudah menuntaskan tanggung jawabnya untuk berbelanja segala kebutuhan logistik yang nantinya akan dibawa saat pendakian nanti. Tak lupa, Beni pun memberikan kabar kepada Rico dan juga Gibran. Kini segala persiapan pun sudah rampung, persiapan logistik dan persiapan untuk camping nantinya. Kini ketiganya hanya perlu menunggu besok lusa tiba, dan mereka akan memulai berpetualangan di Gunung Slamet. Pagi hari sebelum mereka berangkat ke pos Bambangan, mereka terlebih dahulu mampir ke rumah Kiseto, salah satu orang pintar yang mampu membuka mata batin seseorang. Rumahnya tidak begitu jauh dari rumah ketiganya, namun juga tidak begitu dekat. Mereka bertiga pun memutuskan untuk datang pagi-pagi sekali dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah Kiseto, Rico langsung mengetuk pintunya. Mereka menunggu selama beberapa menit hingga akhirnya Kiseto pun keluar dari rumahnya dan langsung mempersilahkan ketiganya untuk masuk dan duduk di kursi yang berada di ruang tamu rumah milik Kiseto Pranomo. "Ada apa kalian datang?" tanya Kiseto tanpa basa-basi.
Gibran dan Bani pun saling tatap setelah Kiseto menanyakan maksud kedatangan ketiganya. Gibran dan Bani tidak berani untuk bersuah. Mereka memilih untuk diam dan menunggu Riko untuk menceritakan segala maksud dari kedatangan mereka ke rumah Kiseto. Karena terlihat Gibran dan Bani yang sedari tadi hanya diam, Riko pun akhirnya memilih untuk bersuah. Karena memang sedari awal ide pendakian dan ide membuka mata batin sebelum mendaki tercetus secara langsung dari mulut Riko. Riko pun kemudian menjelaskan secara gamblang maksud kedatangan mereka ke rumah Kiseto. Maksud utama kedatangan mereka adalah untuk membuka mata batin. Kalian yakin akan membuka mata batin kalian? Tujuannya apa? Sangat yakin, Ki. Kami bertiga akan melakukan pendakian ke Gunung Slamet, dan kami ingin pendakian kami kali ini lebih menantang dibandingkan dengan pendakian sebelum-sebelumnya, Ki. Ucap Riko, berkata apa adanya. Membuka mata batin dengan tujuan tidak benar justru akan membuat kalian celaka. Riko pun lantas menjelaskan segala hal dari sudut pandangnya, bahwa rencana dia untuk membuka mata batin sebelum melakukan pendakian bukanlah tindakan yang tidak benar. Riko berdalih, mereka tidak melukai siapapun, sehingga niatan tersebut tentu niatan yang sifatnya masih terbilang masuk akal. Kiseto pun kemudian menjelaskan segala hal buruk akibat mata batin yang sudah terlanjur dibuka untuk tujuan yang tidak baik. Riko, Gibran, dan Bani pun menyimak setiap kata yang terucap dari mulut Kiseto. Kiseto menjelaskan bahwa mungkin saja saat Riko dan yang lain naik ke atas sana, kemungkinan ada penghuni Gunung Slamet yang tidak begitu suka dengan kehadiran ketiganya, karena mereka lebih tahu perihal tujuan buruk yang kerap kali terlintas di pikiran manusia. Sehingga jangan kaget jika hal buruk ataupun hal janggal mungkin saja datang menghampiri Riko, Gibran, dan juga Bani saat melakukan pendakian nantinya. Kiseto pun dengan tegas menolak permintaan Riko untuk membuka mata batin ketiganya. Karena menurut Kiseto, resikonya terlalu tinggi. Mendengar hal tersebut, seketika saja nyali Gibran dan juga Bani ciut. Karena memang sedari awal Gibran dan Bani itu cukup penakut. Terlebih lagi Bani yang memang sangatlah penakut. Gimana ini, Rik? Mundur aja kali ya? Waduh, jangan dong. Kita sudah prepare loh. Tapi Rik, resikonya terlalu besar, kata Kiseto. Tapi aku yakin kita bisa mengatasi semuanya, guys. Gimana caranya? Nanti, biar itu menjadi urusanku. Tekad Riko benar-benar bulat. Ia tidak mengindahkan ucapan yang terlontar dari mulut Kiseto. Ia tidak bergeming sedikit pun, seakan-akan tidak ada rasa takut dari dalam dirinya. Meskipun Gibran dan Bani sudah terlihat cukup ketakutan, namun Riko terus berusaha untuk meyakinkan keduanya agar tidak mundur begitu saja. Riko lantas memohon kepada Kiseto agar ia tetap bersedia untuk membuka mata batin ketiganya. Terlepas dari konsekuensi yang akan ketiganya dapatkan, Riko bersedia untuk menanggung segala konsekuensi yang mungkin saja datang akibat keinginan yang sudah sangat menggebu-gebu tersebut. Akhirnya dengan terpaksa Kiseto pun mengabulkan permohonan yang terus diucapkan oleh Riko. Namun terlepas dari itu, semua Kiseto lepas tangan. Jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang sedari awal diucapkan oleh Kiseto, Riko pun menyetujuinya, asal mata batin ketiganya dibuka secepatnya. Terjadilah kesepakatan antara Kiseto dengan Riko dan yang lainnya. Meskipun di waktu itu Gibran dan Bani masih terlihat begitu cemas, namun lagi dan lagi keduanya tidak bisa mengelak keinginan si Riko itu. Seakan-akan keduanya tidak memiliki kekuatan untuk membantah semua hal yang terucap dari mulut Riko. Kiseto pun kemudian membuka mata batin ketiganya dengan perasaan yang sangat berat hati. Tidak butuh waktu lama untuk membuka mata batin ketiganya, sehingga selang 2 jam, semua proses pun berhasil dituntaskan oleh Kiseto.
Setelahnya Riko pun langsung memberikan upah lebih kepada Kiseto. Ia pun lantas mengajak Gibran dan Bani untuk bergegas segera pergi. Sebab selepas dari rumah Kiseto, ketiganya akan langsung pergi ke pos Bambangan dengan menggunakan sepeda motor. Kali ini mereka tidak saling berboncengan. Ketiganya membawa sepeda motor masing-masing, naik Gunung Slamet sekalian touring, kata si Riko. Tepat pukul 10 pagi, ketiganya berangkat menuju pos Bambangan. Ketiganya akan melewati alas roban yang dikenal cukup angker dan kerap kali muncul gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Sontak hal tersebut semakin membuat Riko penasaran. Ia ingin memastikan apakah mata batinnya benar-benar sudah terbuka atau justru masih tertutup seperti sebelumnya. Tibalah mereka di alas roban. Riko mengajak Gibran dan Bani untuk berhenti sejenak. Tepat di jam 12 siang, ketiganya mencoba untuk mengamati sekeliling. Namun ketiganya tidak melihat apapun di sana. Kalian berdua lihat sesuatu yang aneh nggak? Sesuatu yang aneh bagaimana, Rik? Ya makhluk halus gitu loh, Ran. Hah, nggak ada. Kalau kamu, Ben? Nggak ada juga. Aku nggak lihat apapun, Rik. Loh, kok justru nggak ada ya? Apa mata batin kita bertiga itu masih tertutup ya? Jangan-jangan kita dibohongi oleh Kiseto. Mungkin memang nggak ada apapun di sini, Rik. Lagian nggak mungkin lah Kiseto membohongi atau membodohi kita. Dia kan cukup famous di lingkungan kita. Iya ya, benar juga sih. Rasa penasaran Riko benar-benar tinggi. Dia sangat ingin melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Hingga ia menyempatkan diri berhenti di jalur alas roban, yang tentunya akan membuat perjalanan mereka semakin lama. Akhirnya Gibran pun mengajak Riko dan Bani untuk melanjutkan perjalanan, agar ketiganya bisa segera sampai di tujuan. Awalnya Riko menolak, karena ia masih sangat penasaran perihal mata batinnya yang sebelumnya telah dibuka oleh Kiseto. Ia sangat amat penasaran, mengapa ia belum juga menjumpai makhluk gaib. Bukankah seharusnya setelah mata batinnya dibuka, ia bisa melihat semuanya tanpa adanya sekat, pikir si Riko. Kalau kita terus di sini, kita nggak akan cepat sampai di Bambangan. Kita harus naik jam 5 sore loh nanti. Tapi aku masih penasaran, Ran. Sudahlah, simpan dulu penasaran kamu itu. Akhirnya setelah dibujuk oleh Gibran dan Bani, Riko pun mau untuk melanjutkan perjalanan. Saat ketiganya tiba di ujung jalan alas roban, Bani yang berada di posisi paling depan tiba-tiba membanting setirnya. Bahkan ia hampir terjatuh ke tepi alas. Bani melihat bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Begitupun dengan Gibran yang saat itu berada tepat di belakang Bani. Keduanya terlihat serupa. Mereka pun oleng, namun berhasil mengendalikan laju motor mereka. Bahkan keduanya pun sempat beristighfar dengan nada yang cukup keras karena saking kagetnya dengan apa yang mereka lihat. Sontak kejadian tersebut membuat Riko yang berada di belakang keduanya pun ikut kaget karena memang Riko tidak melihat apapun. Riko pun akhirnya menegur Bani dan juga Gibran. Hati-hati dong kalau bawa motor. Kalian lihat apa sih sampai kaget begitu? Tadi aku lihat bayangan hitam tepat di depan mataku, Rik. Jadi refleks aku langsung banting setir. Kamu juga lihat yang samaran? Iya, Rik. Sumpah, aku kaget banget. Tapi kok aku nggak lihat apapun ya? Jangan-jangan mata batinku belum sepenuhnya terbuka. Untung saja kamu nggak lihat bayangan itu, Rik. Kalau sampai lihat, kamu pasti akan mengalami shock yang sama seperti kami. Tapi itu adalah yang aku tunggu, Ban. Ucap Riko dengan kesal. Riko pun kesal karena hanya dia yang belum bisa melihat hal-hal gaib. Ia merasa dibodohi oleh Kiseto. Ia pun kemudian memilih untuk melaju paling pertama dan mempercepat laju kendaraannya. Bani dan Gibran mengingatkan Riko agar ia tidak melaju motornya dengan kencang. Namun peringatan itu nyatanya tidak diindahkan oleh si Riko. Riko pun melaju paling awal, sementara Bani dan Gibran tertinggal cukup jauh. Namun sesaat sebelum Riko melintasi perbatasan alas roban,
tiba-tiba saja ia merasa seperti menabrak sesuatu. Ia pun menghentikan laju motornya dan mengecek apa yang baru saja ditabrak olehnya. Benar saja, Rico ternyata memang menabrak seekor kucing berwarna hitam. Seketika saja pikirannya pun menjadi kacau, karena ia paham jika menabrak kucing hitam di dalam perjalanan menjadi salah satu pertanda buruk. Kala itu Rico tidak langsung mengambil tubuh kucing hitam itu yang sudah berlumuran darah. Di satu sisi, ia ingin menguburkan kucing tersebut sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, ia cukup takut. Tidak lama kemudian Benny dan Gibran pun tiba. Keduanya pun langsung menanyakan apa yang terjadi pada Rico. Mengetahui bahwa Rico baru saja menabrak kucing hitam, keduanya pun langsung menyuruh Rico untuk menguburkannya. Namun Rico enggan untuk melakukannya. Akhirnya Rico pun memilih untuk meninggalkan tubuh kucing hitam itu dan juga meninggalkan Gibran dan juga Benny. Lebih baik kita pergi saja. Toh kucing itu kan sudah mati dan tidak akan mungkin bisa hidup lagi. Jangan gitu, Rick. Kamu harus tetap bertanggung jawab, ucap Gibran kepada Rico. Rico tidak mendengarkan ucapan Gibran dan memilih untuk pergi. Sementara Gibran dan Benny pun memilih untuk menguburkan kucing hitam itu yang sudah mati tersebut secara layak. Bagaimanapun mereka berdua tidak bisa mengabaikan kucing itu begitu saja. Keduanya menguburkan kucing tersebut tepat di tepi alas roban, sembari memohon maaf atas sikap yang ditunjukkan oleh Rico. Mungkin saja pikiran Rico memang sedang kacau, sehingga ia enggan untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Setelah selesai menguburkan kucing tersebut, keduanya pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan dan menyusul Rico. Keduanya memilih untuk hening dan tidak ingin menyudutkan Rico atas sikap buruk yang baru saja dilakukan olehnya. Sebab Gibran dan Benny tidak ingin nantinya suasana pendakian mereka menjadi kacau hanya karena persoalan kucing hitam yang tewas tertabrak oleh Rico. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka pun akhirnya sampai di base camp Bambangan. Ketiganya lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk sekedar melepas penat sebelum nantinya memulai pendakian. Ketiganya mampir di salah satu warung tak jauh dari base camp. Mereka pun kemudian saling berbincang. Kok kamu tadi malah gak mau ngurus kucing itu sih, Rick? Pikiranku kacoran. Maaf ya. Tapi kalian berdua sudah ngurus kucing itu kan? Sudah sih. Bahkan kami sudah menguburnya dengan layak. Lain kali jangan bertindak seperti itu, Rick. Khawatir nanti malah kamu yang kena apes. Iya, aku gak akan mengulanginya lagi. Ketiganya pun lantas melanjutkan istirahat mereka dengan makan dan minum di warung yang mereka singgahi. Waktu pun kini sudah mulai beranjak sore. Mereka pun kemudian memilih untuk memulai pendakian. Ketiganya lantas mendaftarkan diri di pos pendakian dan langsung memulai pendakian kala itu juga. Tujuan utama mereka adalah pos Samarantu. Karena memang sedari awal Rico sangat ingin membangun tenda di Samarantu. Pos yang dikenal dengan keangkerannya tersebut. Kemungkinan besar mereka akan sampai di pos Samarantu itu ketika hari sudah petang. Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan. Sebab saat malam hari tentunya semakin banyak makhluk-makhluk gaib yang menampakkan diri. Iya bukan? Itu artinya Rico dan yang lainnya bisa melihat kehadiran mereka secara langsung. Aku sudah tidak sabar ingin segera sampai di Samarantu, ucap Rico bersemangat. Apakah kita yakin, Rick, mau bangun tenda di sana? Sangat yakin dong. Samarantu itu gerbangnya dunia lain loh, Rick. Kita aja kalau melintas di sana tidak boleh berhenti. Tapi kenapa kita justru mau bangun tenda di sana? Jangan bilang kamu takut, Ban, ucap Rico meledek Benny. Bukan begitu, Rick. Alah, iya kan, kamu pasti takut, ucap Rico terus menyudutkan si Benny. Enggak kok. Ya udahlah, kita bangun tenda di sana. Aku setuju. Akhirnya Benny pun setuju. Terlihat sangat terpaksa. Lagi dan lagi Benny merasa terpojok oleh Rico, sehingga ia pun dengan berat hati mengikuti apa yang menjadi rencana awal dari Rico. Sementara Gibran
tidak begitu khawatir. Ia sudah cukup berani sekarang. Perjalanan ketiganya pun sangatlah mulus. Mereka tidak melihat adanya hal-hal aneh. Bahkan mereka tidak melihat makhluk gaib satupun di sepanjang perjalanan menuju pos Samarantu. Mereka tidak melihat hal janggal. Perasaan Bunny pun mulai semakin lega, meskipun sedari awal ia setuju untuk mengikuti semua ide konyol Rico. Namun jauh di dalam lubuk hatinya ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia benar-benar takut jika sewaktu-waktu muncul makhluk gaib tepat di depan matanya tanpa adanya sekat sedikit pun. Suasana di Gunung Slamet kala itu tidak begitu ramai, namun tidak juga sepi. Mereka sesekali berjumpa dengan pendaki-pendaki lain dan saling sapa satu sama lain. Sontak hal tersebut semakin membuat Gibran dan Bunny enjoy. Mereka bahkan perlahan-lahan mulai lupa jika mata batin mereka sudah terbuka satu-satu. Sejauh ini semuanya masih aman. Aku benar-benar lega. Aku justru sebaliknya, Ban. Rico terus merasa tidak puas karena lagi dan lagi dia belum berjumpa dengan makhluk gaib meskipun mata batinnya sudah terbuka. Ia terus menganggap pendakian ini kurang menantang, padahal mereka baru saja memulai pendakian. Dan bahkan untuk bisa sampai pos Samarantu pun perjalanan mereka masih cukup panjang. Wajar saja, sedari awal memang Rico sangat ingin melihat makhluk gaib dan bercengkrama secara langsung dengan mereka. Namun memang waktu belum mengizinkan keinginan Rico tersebut terwujud kala itu. Sudahlah Rick, lebih baik enjoy, nikmati perjalanan kita. Walaupun kita tidak menjumpai mereka, bukankah itu tidak akan menjadi masalah besar? Tapi tetap saja, Ran. Aku ingin pendakian kita ini jauh lebih menantang dibandingkan dengan pendakian-pendakian kita sebelumnya. Saat Rico mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja petir menyambar. Dan hal tersebut benar-benar mengagetkan Rico dan yang lainnya. Langit yang semula masih terang, kini mendadak gelap berganti mendung. Mendung pun datang tanpa permisi. Sepertinya mau turun hujan, Ban. Lebih baik kita percepat langkah kita, supaya kita bisa sampai di pos 3 dan mencari tempat untuk singgah. Iya, aku setuju. Ketiganya pun lantas berjalan lebih cepat dibandingkan dengan biasanya. Namun suara petir yang menggelegar terus saja bersahut-sahutan. Ketiganya nampak terlihat cemas, karena memang mereka tidak membawa jas hujan sebagai persiapan. Saat mereka sedang terburu-buru, tiba-tiba saja ketiganya itu dihadang oleh salah seorang lelaki bertubuh kurus dengan pakaian yang compang-camping dan wajah yang nampak begitu lusuh. Ia menghadang langkah Rico dan yang lainnya. Tatapannya pun begitu tajam menatap mereka bertiga, seolah-olah ada maksud tersirat dari sikap yang ditunjukkan olehnya. Rico pun merasa tidak terima dengan sikap yang ditunjukkan oleh pemuda tersebut. Terlebih lagi, pemuda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka bertiga. Ia hanya menghadang dan mengganggu perjalanan ketiganya. Ini maksudnya apa, Bang? Kok Abang menghadang kami? Rick, sabar, Rick, sabar. Sepertinya dia sedikit kurang waras, Rick. Mana ada orang gak waras yang bikin susah orang waras? Justru yang waras tidak akan bikin susah, Rick. Rico pun terdiam. Namun wajah amarahnya benar-benar tidak bisa ia tutupi begitu saja. Mereka memang sedang terburu-buru, jadi wajar jika mereka marah saat dihadang oleh orang yang tidak dikenal. Pemuda itu pun lantas berteriak histeris tepat di depan wajah Rico. Teriakannya tersebut benar-benar membuat Rico sangat marah. Pergi kalian! Pergi kalian! Maksud Abang itu apa sih? Kenapa Abang malah ngusir kami? Pergi! Pergi! Pemuda itu berteriak sembari mendorong tubuh Rico dengan begitu kuat, hingga Rico pun sempat tersungkur di atas tanah. Rico benar-benar marah dan tidak bisa memaafkan pemuda itu. Ia bahkan hampir menonjok pemuda di hadapannya tersebut, namun berhasil dilerai oleh Bunny dan juga Gibran. Rasanya memang benar-benar aneh. Jika memang pemuda di hadapan mereka memang benar orang tidak waras, lalu bagaimana pemuda ini bisa sampai di atas ketinggian, bahkan seorang diri? Namun dari pakaian compang-camping yang dikenakan oleh orang itu sangatlah mirip dengan pakaian seorang pendaki.
Apa mungkin dia adalah seorang pendaki yang tersesat? Atau mungkin ia mengalami kecelakaan saat pendakian, namun kondisi kesehatannya terganggu? Entahlah, banyak sekali asumsi yang muncul dari pikiran Gibran dan juga Bani. Karena tidak ingin menambah suasana saat itu menjadi semakin kacau, akhirnya Bani dan Gibran pun menarik tangan Riko dan membawanya untuk menjauh dari pemuda tersebut agar tidak lagi terjadi pertikaian antara keduanya. Kami akan pergi, Bang, tapi mohon beri jalan. Turun, teriak pemuda itu. Akhirnya dengan berat hati mereka pun memilih untuk turun beberapa saat. Alih-alih turun ke base camp, ketiganya justru memilih untuk bersembunyi di tempat yang tidak dapat dilihat oleh pemuda itu. Mereka menunggu sampai pemuda aneh tersebut benar-benar enyah. Ketiganya mengawasi dari kejauhan. Namun saat ketiganya sedang mengawasi gerak-gerik pemuda aneh itu, mereka benar-benar syok ketika melihat pemuda tersebut secara tiba-tiba menghilang tanpa adanya jejak. Sontak hal tersebut membuat mereka kebingungan. Apa pemuda itu benar-benar manusia? Atau justru pemuda itu adalah hantu? Karena mata batin mereka sudah terbuka sedari awal. Aku rasa dia itu orang gila, ucap Riko masih dengan amarahnya. Mereka pun tidak ingin terlalu mempersoalkan perihal manusia ataupun bukan. Yang dipikirkan oleh mereka saat ini adalah bagaimana mereka bisa segera sampai di pos 3 dan memilih tempat untuk singgah sementara. Gerimis pun mulai turun, mereka pun memilih untuk tidak lagi memikirkan pemuda yang sebelumnya menghadang mereka. Melanjutkan perjalanan jauh lebih penting dibandingkan harus memikirkan hal yang tidak jelas. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka pun akhirnya sampai di pos 3. Mereka kemudian mencari pohon yang cukup rindang dan memilih untuk berteduh di sana sampai gerimis malam itu benar-benar mereda. Mereka juga memilih untuk beristirahat terlebih dahulu untuk sekedar minum dan makan makanan ringan. Jujur, aku masih jengkel. Kenapa lagi, Rik? Karena pemuda itulah. Anggap saja dia benar-benar orang gila, Rik. Jangan buat pikiran kamu semakin kacau hanya karena persoalan orang yang tidak jelas itu. Akhirnya setelah Bani dan Gibran membujuk Riko berkali-kali, ia pun akhirnya luluh dan mulai perlahan-lahan meredakan emosinya, meskipun harus memulai banyak obrolan. Namun Gibran dan Bani lega, akhirnya usahanya berhasil. Setelah beberapa waktu beristirahat dan hari pun sudah semakin larut, mereka pun memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju Samarantu. Dulu, Samarantu menjadi pos pertama jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Namun sekarang ini, Samarantu menjadi pos 4 di jalur pendakian Bambangan. Namun, kemistisannya sedari dulu hingga saat ini masih belum pudar. Karena gerimis yang saat ini sudah mereda, mereka pun akhirnya memilih untuk berjalan lebih santai. Setelah sebelumnya mereka berjalan begitu cepat dan mengalami gangguan dari pemuda yang tidak mereka kenali. Samarantu pun kini sudah di depan mata. Riko semakin excited karena ia benar-benar sudah tidak sabar untuk membuktikan apa yang menjadi perbincangan banyak pendaki selama ini. Sementara Gibran dan Bani justru bersikap sebaliknya. Keduanya khawatir kalau Samarantu akan menjadi titik di mana keduanya mengalami hal janggal yang sebelum-sebelumnya belum pernah ia alami oleh mereka. Namun mereka berusaha untuk tetap mengontrol diri mereka agar lebih berani. Bani pun terlihat mulai pucat. Mulutnya tidak berhenti untuk melantunkan doa ataupun ayat Al-Quran yang ia kuasai. Sejatinya Bani memang sangat penakut, meskipun ia sudah berusaha untuk melawan rasa takutnya tersebut. Namun nyatanya ia tidak bisa menghilangkan perasaan itu begitu saja. Meskipun sedikit hal janggal yang dialami olehnya selama pendakian ini, namun tetap saja perasaannya benar-benar tidak tenang. Dan dia berharap Ki Seto gagal membuka mata batinnya, sehingga ia tidak perlu melihat hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilihat olehnya, terlebih lagi berkaitan dengan hal-hal mistis. Bani pun lantas membisikkan rasa takutnya kepada Gibran. Gibran pun
berusaha untuk menenangkan Bani semampunya. Udah, Ban. Kalau memang kita nantinya akan melihat mereka, aku yakin mereka tidak akan ganggu kita selama kita bersikap dan berucap baik. Tapi aku benar-benar takut, Ran. Bani tidak berani mengutarakan rasa takutnya secara gamblang, karena ia tidak ingin Riko meledeknya dengan sebutan penakut untuk kesekian kalinya. Meskipun sejujurnya ia benar-benar penakut. Mereka pun akhirnya tiba di Samarantu. Ketika sampai di sana, mereka langsung mencari titik yang cukup landai untuk mereka membangun tenda. Di Samarantu mereka menjumpai banyak sekali sesajen berceceran di sana. Kok banyak sesajen ya? Sepertinya banyak orang yang baru saja melakukan ritual persembahan di sini. Memangnya Samarantu sering dijadikan tempat pemujaan? Entahlah, aku tidak begitu paham. Aku kan bukan penduduk sini. Bau kemenyan dan bau dupa benar-benar kentara. Aroma sesajen tersebut benar-benar mengganggu mereka, karena mereka memang tidak begitu terbiasa dengan aroma sesajen, terlebih lagi saat berada di atas gunung. Mereka pun kemudian menemukan tempat yang cukup landai di dekat pohon yang benar-benar besar dan terlihat rindang. Namun di bawah pohon itu sangat banyak sesajen berserakan. Riko pun kemudian menyingkirkan sesajen itu dengan kakinya tanpa permisi sedikit pun. Sontak hal tersebut membuat Gibran dan juga Bani benar-benar kaget. Sebab seharusnya Riko tidak melakukan hal tersebut. Bukankah menyingkirkan sesajen begitu saja, terlebih lagi dengan menggunakan kaki tanpa adanya rasa permisi? Meskipun Bani sudah menegur sikap Riko, namun Riko tetap keras kepala, dan justru ia malah berbalik mengejek Bani dan mengatakan bahwa Bani adalah yang begitu penakut. Sehingga Bani pun memilih diam, alih-alih mengomeli Riko, sebab ia tidak ingin berdebat dengan Riko. Sesajen ini gak akan ngamuk, Ban, meskipun aku menendangnya berkali-kali, ucap Riko sembari melempar tawa. Iya ajalah, aku tidak ingin berdebat. Melihat keduanya bersiteru, Gibran justru melempar tawa kepada keduanya, agar suasana tidak menjadi tegang. Bagaimanapun juga pendakian mereka harus tetap lancar tanpa adanya perdebatan, pikir si Gibran kala itu. Setelah beberapa saat, akhirnya tenda pun berhasil mereka dirikan dan sangat kokoh. Setelahnya mereka pun memilih untuk beristirahat tepat di depan tenda. Tidak lupa mereka pun membuat api unggun persis di depan tenda dan memasakkan makanan untuk mengisi perut mereka yang mulai keroncongan. Ketiganya saling bekerja sama agar semuanya bisa lekas dihidangkan dengan segera. Malam pun semakin larut, makanan pun sudah selesai mereka santap. Sembari menikmati malam yang semakin larut, mereka pun memilih untuk saling berbincang satu sama lain. Obrolan mereka tidak lain adalah seputar mata batin mereka masing-masing. Kok sampai sekarang aku gak lihat mereka ya? Aku yakin pasti Kiseto sudah membohongiku ini, ucap Riko sudah mulai kesal. Saat Riko mengatakannya, tiba-tiba saja dari kejauhan Bani dan Gibran melihat adanya bayangan hitam yang sedang meloncat dari satu pohon ke pohon yang lain. Sontak hal tersebut pun membuat kaget mereka. Namun anehnya dalam hal ini, Riko tidak melihat apapun. Bahkan ia tidak melihat bayangan hitam yang dilihat oleh Gibran dan Bani. Itu apaan? Aku juga melihatnya, Ban, ucap Gibran. Keduanya pun langsung berdiri dan mencoba untuk memastikan sosok yang mereka lihat itu. Begitupun dengan Riko. Ia pun mengikuti langkah Gibran dan Bani karena merasa penasaran. Ada apa sih? Kalian lihat apa? Itu, Rik. Tadi ada bayangan hitam melompat dari pohon ke pohon itu. Tapi sosoknya benar-benar terlihat tidak jelas. Loh, mana? Kok aku nggak ngelihat ya? Saat Gibran dan Bani ingin menunjukkan bayangan hitam yang dilihat oleh mereka kepada Riko, bayangan itu tiba-tiba saja lenyap tanpa jejak. Sontak hal tersebut benar-benar membuat Riko kesal, karena lagi dan lagi hanya dia yang tidak bisa melihat hal janggal, sementara Bani dan Gibran terus saja melihatnya. Sumpah deh, aku benar-benar kesel. Aku pasti ini dibodohi sama Kiseto. Masa hanya kalian berdua yang melihat keberadaan mereka? Sementara aku masih belum bisa melihat apapun.
Untuk melampiaskan kekesalannya tersebut, Rico pun kemudian beranjak dari tempatnya duduk saat itu. Ia memilih untuk berjalan beberapa langkah ke depan memandang pohon besar yang berada tak jauh dari tenda mereka. Ia mengamuk sembari berteriak histeris karena rasa kesalnya tersebut. Woi, penghuni selamat! Keluar kalian! Tampakkan wujud kalian di hadapanku! Ucap Rico berteriak. Melihat apa yang dilakukan oleh Rico, Gibran dan Bani benar-benar kaget. Lagi dan lagi Rico bersikap semaunya sendiri, hanya karena ia tidak dapat melihat apa yang ingin dilihatnya. Lantas ia bertindak tanpa dipikirkan dulu apa akibatnya. Mereka tidak sadar bahwa saat itu ada banyak sekali makhluk yang sedang mengintai ketiganya. Gibran dan Bani pun mencoba untuk menegur Rico, namun ia masih tetap keras kepala. Keduanya juga mengajak Rico untuk balik ke tenda, namun Rico benar-benar enggan untuk kembali ke tenda. Ia benar-benar keras kepala. Ayo Rick, balik. Khawatir mereka sedang mengintai kita di sini. Apalagi kamu baru saja berteriak menantang mereka. Tidak seharusnya kamu bertindak seperti itu. Aku sedang menantang mereka semua, Ran, agar mereka mau datang. Tapi Rick, hari sudah semakin larut. Kalian tidur aja dulu. Aku masih ingin di sini. Gibran dan Bani pun benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran si Rico. Sebegitunya ia ingin melihat mereka, sampai-sampai ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Satu hal yang mereka khawatirkan, yaitu makhluk-makhluk itu tidak terima dengan sikap Rico yang sudah menantang mereka untuk datang. Akhirnya Bani dan Gibran pun memilih untuk kembali ke tenda. Kantuk sudah menghampiri mereka. Selain itu juga, mereka tidak ingin lagi melihat sikap konyol yang ditunjukkan oleh Rico. Meskipun mereka sudah mencoba untuk menasehati Rico, namun Rico benar-benar keras kepala dan tidak ingin mendengar apa yang diucapkan oleh teman keduanya itu. Sehingga Gibran dan Bani berpikir bahwa ucapannya akan sia-sia dan lebih baik mereka tidur dan beristirahat. Ya udah, kita balik ke tenda ya. Kita mau tidur, sudah ngantuk. Jaga diri baik-baik. Lekas balik ke tenda, Rick. Iya, Ban. Mereka pun akhirnya meninggalkan Rico seorang diri. Hari pun sudah semakin larut, hawa dingin sudah mulai dirasakan oleh Rico. Angin pun berhembus semakin kencang. Karena tidak tahan dengan hawa dingin di Samarantu itu, tak lama setelahnya Gibran dan Bani masuk ke dalam tenda. Rico pun akhirnya menyusul mereka. Melihat Rico balik ke tenda dengan cepat, Bani dan Gibran pun merasa sedikit lega. Karena memang sebelumnya mereka sangat khawatir dengan keselamatan Rico. Terlebih lagi Rico sedang dalam situasi yang kurang baik. Sehingga kembalinya Rico paling tidak membuat Bani dan Gibran bisa tidur dengan tenang. Karena sudah sangat mengantuk, Bani dan Gibran pun memilih untuk tidur terlebih awal dibandingkan dengan Rico. Rick, aku tidur duluan ya. Iya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Rico kebelet. Ia pun sangat ingin buang air kecil. Ia pun kemudian mengambil headlamp miliknya yang berada di dalam tas yang malam itu berada di dekat Bani. Sehingga saat Rico mengambilnya pun Bani ikut terbangun. Mau apa sih, Rick? Ambil headlamp, Ban. Memangnya mau kemana? Gua mau kencing, Ban. Kebelet banget. Ya udah, jangan jauh-jauh, samping tenda aja. Oke, siap. Sesaat setelah pun, Bani kembali melanjutkan tidurnya tersebut. Sementara Rico bergegas untuk pergi keluar tenda untuk buang air kecil, karena memang ia sudah benar-benar tidak tahan. Alih-alih mendengarkan nasihat yang diucapkan oleh Bani agar Rico tidak pergi jauh dari tenda, ia justru memilih untuk buang air kecil di tempat yang cukup jauh dari tenda. Di satu sisi, ia tidak ingin bau kencingnya akan membuat teman-temannya tidak nyaman saat berada di dalam tenda itu. Di sisi lainnya, Rico masih penasaran dengan Samarantu dan makhluk-makhluk yang bersemayam di sana. Berjalan beberapa meter dari tenda, Rico menemukan pohon besar yang berdiri sejajar. Akhirnya ia pun memutuskan untuk buang air kecil di sana. Rico tidak menyadari bahwa disitulah titik di mana segala malapetaka di dalam hidupnya itu akan terjadi. Titik di mana hal buruk perlahan-lahan akan menghampirinya. Namun ia masih tidak sadar dengan semuanya.
Saat sedang buang air kecil, tiba-tiba saja ia merasa ada sesuatu yang melintasi tekuk lehernya. Seperti hembusan angin, namun berhasil membuatnya benar-benar merinding. Tak lama kemudian, ia merasa ada sesuatu yang menepuk pundaknya. Namun setelah ia berbalik, ia tidak melihat siapapun atau apapun yang ada di belakangnya itu. Sontak hal tersebut membuat Rico merinding, semakin hebat merindingnya. Namun bukanlah itu yang diinginkannya. Rico pun kemudian memilih untuk fokus menuntaskan buang air kecilnya tersebut dan memilih untuk terus menunduk ke bawah. Meskipun ia terus menantang penghuni Gunung Slamet, namun sebenarnya jauh dari lubuk hatinya itu ia juga memiliki rasa takut. Karena memang ia tidak pernah melihat hal-hal yang di luar nalar. Namun ia terus berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mampu mengatasi semua ketakutannya tersebut. Karena situasi seperti ini justru menjadi situasi yang paling ditunggu-tunggu olehnya. Aku yakin, setelah ini mereka semua akan menampakkan dirinya di hadapanku, seperti yang aku ucapkan sebelumnya. Ucap Rico mencoba untuk meyakinkan dirinya. Ia pun kemudian mengumpulkan nyalinya sendiri dan mulai menaikkan dagunya untuk menandakan bahwa ia sudah berani untuk menghadapi segala hal yang ada di depannya. Terlebih lagi menghadapi makhluk-makhluk yang ada di Samarantu. Saat sedang buang air kecil, Rico pun kemudian menoleh ke arah tengah-tengah pohon kembar yang dikencingi tersebut. Anehnya, ia terlihat seorang gadis berpakaian layaknya gadis desa di sana. Karena ingin memastikan apa yang dilihat olehnya, akhirnya Rico pun mengarahkan senter yang digenggamnya itu ke titik di mana melihat keberadaan gadis desa tersebut. Kaki menjadi titik di mana Rico menyenteri perempuan itu untuk sekedar memastikan bahwa perempuan yang dilihatnya itu bukanlah hantu. Bagaimanapun juga ia cukup takut jika ia langsung melihat hantu saat itu juga. Setelah memastikannya, ternyata kaki perempuan itu nampak di atas tanah. Rico pun semakin yakin bahwa perempuan itu bukanlah hantu. Wajah perempuan itu sangatlah cantik. Senyumannya pun nampak begitu manis. Baru pertama kali Rico melihat perempuan dengan kecantikan yang tidak biasa. Rico pun akhirnya memilih untuk mendekat ke arah perempuan itu. Sendirian saja, Mbak. Perempuan itu pun tersenyum begitu manis kepada Rico. Ia pun menjawab pertanyaan Rico dengan menggelengkan kepalanya untuk menandakan bahwa ia tidak seorang diri di sana, melainkan ia bersama teman-teman yang lain. Dari mana asalnya, Mbak? Tanya Rico basa-basi. Saya penduduk sini, Mas. Saya tinggal di Slamet. Saya di sini bersama teman-teman yang lain. Ucap perempuan itu dengan tersipu malu. Semula Rico tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh perempuan itu. Sebab rasanya tidak mungkin ada kehidupan masyarakat di atas Gunung Slamet. Bukankah mustahil ada permukiman di atas gunung dengan tanah yang menanjak? Namun perempuan itu terus berusaha untuk meyakinkan Rico bahwa semua yang diucapkannya itu benar adanya. Perempuan itu pun menunjuk ke arah kegelapan di tengah hutan. Ia mengatakan bahwa tempat tinggal berada tidak jauh dari sana. Namun anehnya, Rico tidak melihat apapun. Karena memang tempat yang ditunjukkan oleh perempuan itu sangatlah gelap. Meski demikian, Rico pun melihat kehadiran gadis-gadis lainnya yang tak jauh dari tempat dia bertemu dengan perempuan berparas cantik tersebut. Para gadis itu juga tersenyum kepada Rico. Alhasil, Rico pun tidak menaruh curiga sedikit pun dan percaya bahwa ada kehidupan di balik hutan yang begitu gelap tersebut. Perempuan itu pun lantas mengajak Rico untuk mampir ke rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Rico pun mengiyakan ajakan perempuan yang baru saja ditemuinya itu, tanpa pikir panjang hal buruk di balik semua itu. Pemukiman yang ditunjuk oleh perempuan itu berada di balik pohon kembar yang menjadi tempat Rico buang air kecil. Karena Rico tidak kunjung beranjak dari tempatnya, meskipun sudah mengiyakan ajakan perempuan itu, para gadis itu pun lantas menarik tangan Rico untuk masuk ke dalam hutan yang begitu gelap, untuk bisa sampai di pemukiman para perempuan itu. Dari dekat para gadis itu terlihat semakin manis, hingga hal tersebut benar-benar mampu membius Rico. Rico bahkan tidak berkedip sedikit pun.
Ia benar-benar tidak bisa memalingkan tatapannya dari para gadis yang berada di samping mereka. Sementara para gadis itu terus melempar senyum kepada Riko. Bahkan mereka pun sesekali melempar tawa kepada Riko. Suasana malam itu benar-benar membahagiakan bagi Riko yang sudah sangat lama tidak bercengkrama dengan banyak perempuan. Apa rumah kamu masih jauh? Tanya Riko kepada perempuan yang pertama dijumpainya itu. Sudah tidak jauh dari sini, Mas. Di sana ramai. Tentu saja ramai dong, Mas. Apakah boleh orang asing masuk ke tempat kamu? Ya tentu saja boleh dong, Mas. Riko benar-benar tidak sadar bahwa dia akan masuk ke dalam dimensi yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Riko benar-benar tidak sadar bahwa malapetaka kini sudah mulai tiba. Hanya perasaan bahagia yang Riko rasakan saat itu, sebab dia tidak tahu apa yang ada di balik semua kebahagiaan dan kesenangan yang dirasakan olehnya kini. Di sisi lain, Gibran dan Bani belum sadar jika Riko sudah pergi untuk beberapa waktu. Keduanya masih terlelap di dalam tidur mereka. Yang mereka tahu, Riko hanya pergi untuk buang air kecil. Mereka tidak berpikir jika Riko akan masuk ke dalam dimensi gaib yang tidak pernah dilintasi di dalam pikiran mereka. Riko bersama gadis dan perempuan yang ditemuinya itu pun lantas melewati pohon kembar berjejer tak jauh dari tenda Riko. Mereka masuk ke dalamnya tanpa adanya perasaan khawatir ataupun lainnya. Tak lama kemudian, setelah mereka melewati pohon kembar dan masuk ke dalam hutan yang begitu gelap, kini terpampang di hadapan Riko sebuah gapura desa. Riko antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Benarkah? Ini gapura desa tempat di mana kamu tinggal? Benar, Mas. Ayo kita masuk. Ucap perempuan itu. Riko sedikit ragu ketika akan masuk ke gapura tersebut. Rasaannya mulai tidak enak. Rasanya benar-benar tidak masuk akal jika ada sebuah pemukiman di atas Gunung Slamet. Sebab dari pengalaman pendakian Riko, ia belum pernah satu kali pun melihat adanya pemukiman di atas gunung seperti apa yang dilihatnya sekarang. Rumah-rumah yang berjajar di balik gapura itu masih seperti zaman kuno. Semua rumah menyerupai rumah joglo khas Jawa kuno. Di sana pun tidak ada penerangan. Satu-satunya penerangan yang ada di pemukiman tersebut hanya berasal dari obor kayu yang berjajar rapi di tiap depan rumah joglo tersebut. Meskipun melihat banyaknya keanehan, namun Riko tidak mengucapkannya secara langsung kepada perempuan yang masih berdiri di sampingnya. Ia berusaha untuk menjaga perasaan perempuan yang baru ditemuinya itu. Riko pun tidak ingin suasana di antara mereka menjadi canggung. Karena perempuan dan para gadis di sana itu terus memaksa Riko untuk masuk melewati gapura desa. Akhirnya dengan berat hati Riko pun mengikuti dan menuruti semua ucapan perempuan dan para gadis di sana. Suasana pemukiman di sana sangatlah ramai. Semua orang saling bercengkrama satu sama lain. Mereka pun terlihat sangat rukun. Semua pakaian yang dikenakan mereka pun benar-benar menyerupai penduduk Jawa kuno. Mereka semua pun nampak terkejut ketika menyadari kedatangan si Riko. Dia merasa benar-benar berbeda dari mereka semua. Di sisi lain, Bani yang berada di dalam tenda pun bangun dari tidurnya. Dia melihat jam sudah lewat tengah malam. Ia pun menoleh ke arah Gibran yang saat itu masih tertidur lelap. Ia pun kemudian melihat ke arah tempat tidur Riko. Namun ia tidak melihat keberadaan Riko di sana. Sontak hal tersebut membuat Bani keheranan. Sebab yang ia tahu Riko hanya pergi untuk buang air kecil sebentar. Tapi mengapa ia tidak kunjung kembali ke tenda? Karena Bani merasa ada yang janggal, ia pun kemudian membangunkan Gibran agar mereka bisa mencari Riko dengan segera. Ran, Gibran, bangun ucap Bani membangunkan Gibran. Gibran pun langsung bangun sesaat setelah dibangunkan oleh Bani. Udah pagi ya, Ban? Bukan, Ran. Riko nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Dia tadi kan pamit mau buang air kecil. Tapi sampai sekarang dia nggak kunjung balik. Masa mau buang air kecil aja selama itu? Apa mungkin tersesat?
Rasanya nggak mungkin lah. Aku suruh dia buang air kecil tidak jauh dari tenda kok. Ya udah, lebih baik kita cari dia. Keduanya pun keluar dari tenda untuk mencari keberadaan Riko. Keduanya mencari-cari di sekitar Samarantu. Mereka juga memanggil-manggil nama Riko, namun tidak kunjung ada jawaban dari Riko. Mereka merasa aneh karena tidak kunjung menemukan Riko, padahal mereka sudah menelusuri semua titik yang ada di Samarantu. Jika Riko kembali ke base camp rasanya tidak mungkin, karena mereka baru mulai pendakian. Namun jika Riko melakukan pendakian ke pos selanjutnya, itu pun rasanya lebih tidak mungkin lagi. Karena tujuan awal Riko itu adalah Samarantu, dan Riko tidak mungkin pergi begitu saja. Bermodalkan satu buah senter, Benny pun berusaha untuk mengamati jejak langkah Riko dengan terus menyenteri ke arah bawah. Dan benar saja, ia melihat adanya bekas jejak kaki di ranting-ranting pohon yang berserakan di atas tanah. Dan Benny sangat yakin jika itu merupakan bekas jejak kaki Riko. Mereka berdua pun lantas mengikuti jejak langkah tersebut, berharap jejak tersebut membawa mereka ke tempat di mana Riko berada. Mereka berharap hal buruk tidak terjadi kepada Riko, dan Riko berada dalam kondisi baik. Jejak injakan kaki tersebut pun berhenti di sebuah pohon kembar yang begitu besar. Firasat Benny mengatakan bahwa Riko pasti masuk ke dalamnya. Namun Gibran sedikit ragu, hingga Benny pun mencoba untuk meyakinkannya. Aku rasa Riko benar-benar masuk ke pohon kembar itu. Tapi rasanya tidak mungkin deh, Ban. Di dalam sana kan ada hutan yang terlihat begitu gelap. Apa tujuan Riko masuk ke dalamnya? Sementara aku lihat di sana tidak ada apapun. Jejak kaki yang kita yakini itu jejak kaki Riko berhenti di sini. Kan gak ada salahnya, Ran, kalau kita masuk ke sana. Tapi kalau nyatanya Riko tidak ada di sana gimana? Ya kita balik lagi. Yang terpenting kita tidak terus-menerus penasaran. Akhirnya mereka pun memilih untuk masuk ke dalam kegelapan tersebut dan mengarah ke dalam hutan yang benar-benar gelap. Meskipun Benny yang mengajak Gibran untuk masuk ke dalam hutan di balik pohon kembar yang amat besar itu, namun tidak bisa dipungkiri, Benny benar-benar merasa ketakutan. Bahkan sesaat setelah melewati pohon kembar itu, ia tidak henti-hentinya mengucap istighfar, dan ia pun benar-benar merinding. Keringat pun mengucur melalui pelipis Benny, padahal suhu malam itu sangatlah dingin. Benny terus berusaha untuk melawan rasa takutnya tersebut. Kenapa, Ban? Pucat amat. Gua takut, Ran. Aku benar-benar merinding berada di sini. Mau balik aja? Jangan, kita belum menemukan Riko. Tapi kamu loh, gemeteran gitu. Wajah kamu pucat, keringatnya juga banyak. Dan lihat langkahmu aja kurang yakin. Aku bisa kok, Ran, melawan rasa takutku. Yakin kamu bisa? Yakin, Ran. Mereka pun lantas melanjutkan perjalanan mereka mencari Riko. Mereka juga terus-menerus memanggil-manggil nama Riko, meskipun Riko tak kunjung menjawab teriakan mereka. Atau mungkin Riko memang tidak mendengar panggilan mereka. Tak lama kemudian dari kejauhan mereka melihat cahaya oranye yang nampak begitu asing di penglihatan mereka. Mereka pun mempercepat langkah dan semakin yakin bahwa di balik kegelapan hutan ada kehidupan. Cahaya oranye tersebut berasal dari obor penerangan sebuah pemukiman dunia lain yang ada di Gunung Slamet. Itu benar cahaya obor bukannya? Sepertinya memang oboran itu. Cahayanya pun oranye. Tapi apa mungkin di atas Gunung Slamet ada yang menyalakan obor sebegitu terangnya? Mungkin mereka yang sedang menaruh sesajen kali. Kan di Samarantu banyak sekali sesajen berserakan. Benar juga, Ran. Semoga saja di sana ada Riko. Tapi aku ragu, Ban, jika Riko benar-benar ada di sana. Ya kita coba aja, masuk dulu lebih dalam. Semakin dalam mereka masuk, cahaya oranye tersebut semakin kentara. Namun di sini, firasat keduanya semakin tidak enak. Mereka merasakan ada sesuatu hal yang tidak masuk akal di balik cahaya tersebut. Akhirnya ketika mereka benar-benar sampai di sumber cahaya tersebut, mereka melihat sebuah pemukiman yang sangat ramai. Karena keduanya merasa begitu takut, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersembunyi, sembari tetap mengamati pemukiman di atas Gunung Slamet
yang menurut mereka benar-benar aneh dan tidak masuk akal. Mereka memperhatikan setiap orang yang ada di sana, berharap Rico berada di antara mereka semua. Dan benar saja, dari kejauhan Bani melihat Rico di sana. Rico terlihat sedang dikerumuni oleh warga desa di sana. Namun dari penglihatan Bani dan Gibran, para warga yang sedang mengelilingi Rico tersebut tidak nampak seperti manusia pada umumnya. Sebab penampilan fisik mereka benar-benar sangat mengerikan. Ada yang wajahnya benar-benar hancur. Ada juga sosok bertubuh besar dengan taring panjang di mulutnya. Ada pula wanita dengan punggung bolong penuh belatung di sana. Hampir semua warga yang mengelilingi Rico memiliki wujud yang benar-benar mengerikan. Tidak ada satupun di antara mereka yang terlihat seperti manusia. Bani dan Gibran pun bergidik ngeri saat melihat penampakan mengerikan di depan mereka. Gibran pun berpikir untuk pergi dari tempat tersebut. Namun Bani justru berpikir sebaliknya. Jika ia pergi, maka Rico akan terus dalam bahaya. Dan ia tidak akan bisa menyelamatkan Rico. Gibran berusaha untuk mengajak pergi Bani. Namun Bani tetap saja menolak, meskipun rasa takut masih terus membayanginya. Ayo Ban, pergi dari sini. Kamu lihat kan, mereka benar-benar mengerikan. Tapi bagaimana dengan Rico, Ran? Jujur ya Ban, aku benar-benar ketakutan Ban. Aku gak bisa terus ada di sini. Tapi Ran, belum selesai Bani berbicara, tiba-tiba saja Gibran sudah beranjak pergi dari persembunyian mereka. Gibran benar-benar terlihat sangat ketakutan. Padahal sedari awal yang memiliki ketakutan berlebih itu adalah Bani. Bahkan ia sering diolok-olok oleh Gibran. Namun nyatanya, yang pergi terlebih dulu malah Gibran. Meskipun Bani juga sangat ketakutan, namun ia tidak bisa meninggalkan Rico dengan begitu saja. Ia harus bisa menyelamatkan Rico dari jeratan makhluk-makhluk mengerikan itu. Bagaimanapun juga mereka bersahabat sudah cukup lama, dan Bani tidak mungkin tega meninggalkan Rico yang nyatanya sedang dalam bahaya. Bani pun masih mengawasi setiap pergerakan Rico di sana, sembari mencari cara bagaimana menyelamatkan Rico dan membawanya keluar dari perkampungan mistis tersebut. Namun anehnya, dari pandangan Bani, Rico tidak menunjukkan adanya rasa takut sedikit pun. Bahkan ia terlihat begitu senang berada di tengah-tengah mereka. Bahkan sesekali Bani mendengar tawa yang terlontarkan dari mulut Rico. Kenapa Rico justru bahagia berada di tengah mereka? Bukankah mereka semua terlihat begitu menakutkan? Ucap Bani dalam hatinya. Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Ada hal yang berada di luar nalar manusia. Atau mungkin wajah mereka semua di hadapan Rico itu tidak sama dengan apa yang Bani dan Gibran lihat. Karena rasanya tidak mungkin jika Rico merasa senang dikelilingi oleh makhluk mengerikan seperti mereka semua. Bani pun berusaha untuk memutar otak guna mencari cara agar bisa membebaskan Rico dari jeratan mereka semua. Bani sesekali menampakkan dirinya dari tempat persembunyiannya tersebut hanya untuk sekedar memastikan kondisi Rico. Namun sepertinya sikap Bani diketahui oleh salah seorang gadis yang berada di kerumunan tersebut. Gadis dengan wajah yang sangat mengerikan. Saat gadis tersebut mulai berfokus untuk melihat ke arah Bani, sebisa mungkin Bani tidak menampakkan dirinya agar tidak ketahuan. Jika Bani sampai ketahuan, bisa jadi ia akan bernasib sama seperti Rico. Dan Bani tidak ingin hal itu terjadi, sehingga ia pun memutuskan untuk terus bersembunyi. Di sisi lain, Gibran pun benar-benar mempercepat langkah kakinya agar ia bisa segera sampai di tenda. Ia benar-benar takut jika makhluk-makhluk mengerikan yang mengelilingi Rico akan mengejarnya sampai ke tenda. Bahkan ia terus menoleh ke arah belakang. Namun beruntung, tidak ada pun makhluk mengerikan di belakangnya. Meskipun ia pergi begitu saja karena rasa takutnya, tetap saja Gibran masih terus memikirkan keselamatan Bani dan juga Rico. Apa Bani berhasil menyelamatkan Rico? Atau justru Bani ikut dikelilingi oleh makhluk mengerikan itu? Pikir si Gibran. Ya Allah, tolong selamatkan kedua temanku. Ucap Gibran memohon pertolongan kepada Tuhan.
Ada sedikit rasa penyesalan dalam diri Gibran karena ia dengan tega meninggalkan Bani sendirian. Namun sikapnya terus benar-benar refleks dan dia tidak bisa mengendalikannya. Kakinya sangat ingin beranjak dari tempat mengerikan itu. Maafkan aku, Ban. Rick, Kata Gibran dalam penyesalannya tersebut. Gibran pun memilih untuk menunggu keajaiban datang. Ia masih menunggu di tenda miliknya. Ia tidak berani untuk kembali ke tempat di mana Rico berada. Ia benar-benar sangat trauma. Sementara itu, Bani masih singgah di tempat persembunyiannya. Setelah lama berpikir tentang cara membebaskan Rico, akhirnya Bani pun menemukan satu cara yang menurutnya bisa membebaskan Rico dari jeratan makhluk-makhluk itu. Namun Bani harus memiliki keberanian lebih untuk melancarkan rencananya tersebut. Bani maju mundur untuk bisa membebaskan Rico dengan ide yang ada di otaknya tersebut. Bani benar-benar khawatir. Untuk meluncurkan keberanian di dalam diri Bani, ia terus berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mampu untuk menyelamatkan Rico dari jeratan makhluk-makhluk mengerikan itu. Namun saat Bani mencoba untuk melangkahkan kakinya, ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ia terus bergetar tanpa henti. Bani, kamu harus bisa, Ban. Kamu pasti mampu. Ucap Bani mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri. Saat itu, tiba-tiba saja Bani merasa bahwa ada seseorang yang menepuk pundaknya dari arah belakang. Ia pun bergegas untuk menoleh dengan segera. Dan benar saja, tepat di belakang Bani, berdiri seorang lelaki berpakaian putih dengan wajah yang sangat berseri. Namun di mata Bani, wajah lelaki di hadapannya tersebut terlihat tidak asing. Bani pun lantas berusaha untuk mengingat-ingat kembali wajah lelaki tersebut. Siapa tahu memang sebelumnya ia pernah melihat lelaki itu. Lelaki itu pun tersenyum kepada Bani. Ia kemudian memegang kedua pundak Bani dengan lembut, seraya meyakinkan Bani agar Bani tidak lagi merasa ketakutan. Bani pun baru ingat bahwa sosok lelaki di hadapannya saat ini sangat mirip dengan pendaki yang dianggapnya gila oleh Rico saat mereka sedang berjalan menuju pos 3. Bani pun mencoba untuk memastikannya sekali lagi agar ia tidak salah ingat. Bukankah kamu pemuda di pos sebelumnya? Mengapa kamu sangat berbeda dengan sebelumnya? Selamatkan teman kamu sebelum semuanya terlambat. Tapi aku tidak berani. Kamu pasti sanggup. Jika kamu tidak segera menyelamatkannya, ia tidak akan selamat. Ucap lelaki itu kepada Bani. Bani pun merenung seketika. Karena memang, ia tidak cukup berani untuk langsung menghampiri kerumunan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Terlebih lagi untuk membawa Rico keluar dari jeratan mereka semua. Namun saat Bani melihat Rico seperti akan masuk semakin dalam ke pemukiman tersebut, sontak Bani pun langsung berlari, sembari terus membaca ayat Al-Quran semampunya. Pandangannya hanya berfokus pada Rico, dan ia benar-benar tidak memperdulikan sosok-sosok menyeramkan di samping Rico itu. Bani berlari meninggalkan lelaki yang sebelumnya sedang berbincang dengan dirinya. Pikirannya saat ini hanya ada satu, yaitu harus berhasil menarik Rico keluar dari kerumunan makhluk-makhluk menyeramkan di pemukiman gaib tersebut. Melihat kedatangan Bani, semua makhluk mengerikan itu lantas langsung memalingkan pandangannya dari Rico, dan kini berfokus pada Bani. Mereka semua mencoba untuk menggagalkan rencana Bani untuk membawanya Rico dari tempat tersebut. Di sana Bani benar-benar mencium aroma tidak sedap yang berasal dari tubuh makhluk-makhluk itu. Bau anyir, bau busuk, yang hampir saja membuat Bani muntah. Bani berusaha untuk menahan semua aroma busuk yang diciumnya. Mulutnya tidak henti-hentinya mengucapkan istighfar dan segala doa yang diingatnya ketika itu. Sangat sulit untuk menggapai tangan Rico, karena Rico masih dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Hingga akhirnya Bani pun berhasil menggapai tangan Rico. Ia pun bergegas untuk menariknya keluar dari kerumunan. Bani sama sekali tidak melirik ke arah makhluk-makhluk di sana, karena ia khawatir ia tidak akan sanggup beranjak jika ia melihat wajah mereka yang sangat menyeramkan. Ayo Rick, kita harus pergi dari sini. Ini bukan tempatmu.
Riko masih belum begitu sadar dengan apa yang dilakukan oleh Bunny. Namun setelah tubuhnya keluar dari jeratan makhluk-makhluk itu, Riko baru sadar jika Bunny saat ini sedang bersamanya. Namun pandangan Riko masih berfokus pada para gadis yang saat itu mengerumuninya. Ia tidak melihat bahwa sosok mereka adalah sosok yang mengerikan, karena di pandangan Riko, mereka semua sama seperti manusia pada umumnya. Bahkan mereka sangatlah cantik dan begitu menyenangkan. Riko baru menoleh ke arah Bunny ketika mereka sudah melangkah cukup jauh dari kerumunan itu. Bunny benar-benar lega karena ia berhasil menarik Riko keluar dari jeratan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Bunny tidak bisa bayangkan jika ia tidak berani melawan rasa takutnya, pasti ia akan melihat Riko tidak selamat di tempat yang ia sendiri pun tidak tahu, bahkan tidak pernah ada di dalam pikirannya. Namun, bukannya Riko berterima kasih karena Bunny telah menyelamatkannya. Ia justru marah atas sikap Bunny yang menurutnya sangatlah buruk. Karena dari dalam pikirannya, Bunny telah memisahkan dia dari kerumunan perempuan-perempuan cantik dan manis yang ditemuinya. Di pikiran Riko, Bunny telah mengacaukan kesenangannya tersebut. Apa sih, Ban? Kok malah kamu tarik aku keluar dari mereka? Kamu gak suka kalau aku dikelilingi banyak wanita cantik? Rick, sadar Rick. Kamu harus sadar. Mereka itu bukan manusia cantik seperti apa yang kamu lihat. Justru mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Wajah mereka penuh dengan darah. Bahkan ada perempuan dengan punggung bolong penuh belatung yang saat itu sedang mengelilingi kamu. Sadar Rick, sadar. Allah, bilang saja kamu gak suka kan kalau aku bersenang-senang di sana. Riko, buka pikiran kamu lebar-lebar. Sekarang ini, ya, mana ada pemukiman di atas ketinggian? Mana ada banyak perempuan di atas gunung selamat sana? Sadar, Rick. Mereka itu bukan manusia. Mereka tidak sama dengan kita, Rick. Aku tidak percaya. Karena di mataku, mereka semua adalah gadis-gadis cantik dengan senyum manis yang berhasil membuat aku benar-benar terlena. Dan tidak seharusnya kamu mengacaukan kesenanganku begitu saja. Harus berapa kali lagi aku bilang kalau mereka itu bukan manusia, Riko? Keduanya pun saling berdebat satu sama lain. Bahkan Bunny hampir tidak habis pikir, karena bukannya kata terima kasih yang keluar dari mulut Riko, justru malah sebaliknya. Ada sedikit rasa penyesalan, karena sikap Riko benar-benar di luar dugaan. Padahal Bunny sudah sekuat tenaga melawan rasa takutnya seorang diri, setelah Gibran memilih pergi begitu saja. Namun nyatanya, Riko malah bersikap acuh tak acuh kepada si Bunny, dan malah terus memarahi Bunny tanpa henti. Melawan rasa takut tidaklah mudah. Bunny bukan hanya melawan rasa takutnya sendiri, melainkan ia juga mengorbankan dirinya sendiri. Jika ia tidak berhasil menarik tangan Riko kala itu, tentu ia pun akan terperangkap di dalam jeratan makhluk mengerikan itu. Bunny hanya bertindak layaknya seorang teman yang baik, namun nyatanya, semua terjadi di luar pikiran Bunny sebelumnya. Bunny pun naik pitam setelahnya. Riko, kalau tadi aku gak narik tanganmu keluar dari jeratan makhluk mengerikan itu, aku sudah bisa pastikan kamu akan pulang hanya tinggal nama. Bukannya bersyukur ditolong, ini malah marah-marah gak jelas. Ban, gak ada yang minta kamu buat datang ke sini kasih pertolongan. Ingat itu, Ban. Aku gak ada tuh teriak-teriak minta tolong. Justru aku sedang bersenang-senang di sana. Tapi kamu malah mengacaukan semuanya. Riko, ingat, apa yang aku ucapkan semuanya benar dan sesuai kenyataan. Sedangkan apa yang kamu lihat semuanya hanyalah fata morgana. Sadar itu, Riko. Karena marah terus disudutkan oleh Riko, akhirnya Bunny pun meminta Riko untuk kembali menoleh ke arah belakang, agar ia bisa melihat sosok menyeramkan yang sebelumnya ia anggap mereka hanyalah manusia dengan kecantikan yang luar biasa. Dengan perasaan kesal, akhirnya Riko pun menuruti ucapan si Bunny. Ia kemudian kembali menatap ke arah kerumunan orang-orang yang dianggapnya baik-baik saja. Betapa kagetnya Riko ketika melihat mereka semua sudah berubah menjadi makhluk yang sangat amat menyeramkan. Benar-benar berbeda dari mereka yang dilihat oleh Riko sebelumnya. Mata Riko pun terbelalak seketika. Gadis-gadis cantik yang dilihat sebelumnya
kini sudah berubah menjadi sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Mereka semua benar-benar berlumuran darah. Bahkan ada juga sosok yang kepalanya hanya tengkorak saja. Mereka semua benar-benar makhluk yang mengerikan. Sontak, Riko pun benar-benar syok dengan pemandangan yang dilihat olehnya. Ia tidak pernah berpikir jika sosok-sosok yang membawanya masuk ke dalam pemukiman gaib tersebut adalah sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Ia benar-benar tidak pernah merasa aneh sebelumnya. Astagfirullahaladzim, teriak Riko. Riko pun merinding seketika. Ia benar-benar tidak habis pikir jika semua hal yang diucapkan oleh Bani itu benar adanya. Ia benar-benar merasa sangat bersalah kepada Bani karena sudah marah dan membentaknya secara berulang-ulang. Namun nyatanya semua hal yang diucapkan oleh Bani adalah benar adanya. Tubuh Riko pun merinding semua, dari mulai tangan hingga kakinya. Keringat pun tiba-tiba mengucur begitu deras tanpa henti. Mata Riko benar-benar berkaca-kaca. Rasa takut dalam diri Riko pun kini tidak mampu dielakkan lagi. Meskipun rasa sangat bersalah kepada Bani, rasa takut Riko tidak mampu lagi dibendung olehnya. Ia pun kemudian berlari sekencang mungkin dan meninggalkan Bani seorang diri. Ia benar-benar tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Riko berlari sangat kencang menjauhi tempat mengerikan yang baru saja ia masuki. Bani pun berusaha untuk menahan Riko, namun nyatanya ia tidak berhasil karena laju lari Riko itu benar-benar kencang. Hingga akhirnya Bani pun tidak lagi melihat kemana arah Riko pergi. Lagi dan lagi, kini Bani hanya tinggal seorang diri. Awalnya Bani ditinggalkan oleh Gibran karena Gibran sangat ketakutan karena melihat makhluk mengerikan yang mengelilingi Riko. Dan sekarang ia kembali ditinggal oleh Riko karena Riko sangat syok setelah melihat wajah asli orang-orang yang sebelumnya mengelilinginya itu. Melihat jalur yang dipilih oleh Riko, Bani mulai khawatir. Sebab arah yang Riko tuju itu adalah arah yang berlawanan dengan tenda mereka bertiga. Bani sudah berusaha untuk meneriaki Riko agar ia bisa berhenti dan berbalik arah. Namun sepertinya Riko tidak mendengar teriakan Bani yang sudah begitu kencang. Aduh, gimana ini? Riko pilih jalur yang keliru lagi. Bani pun kembali meneriaki Riko sekencang mungkin, berharap teriakannya itu didengar oleh Riko. Riko! Rik! Berhenti Rik, woi! Itu jalurnya salah! Bani pun berusaha untuk menyusul Riko dengan berlari juga. Namun nyatanya, kemampuan lari Riko dan Bani sangatlah berbeda, sehingga Bani pun benar-benar kehilangan jejak Riko kala itu juga. Bani benar-benar bingung dan sangat khawatir dengan keselamatan Riko. Bani khawatir jika Riko akan tersesat atau bahkan jatuh ke dalam jurang karena salah memilih jalur. Bani sudah mencoba untuk mengikutinya, namun ia tidak mampu mengimbangi laju Riko. Ia pun benar-benar bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Di satu sisi, ia sangat ingin menolong Riko, namun di sisi lainnya, ia sudah kehilangan jejak begitu jauh. Dan jika ia memaksakan diri untuk masuk, ia khawatir justru ia akan tersesat. Sebab ia tidak tahu ujung jalur yang dipilih oleh Riko itu. Bani pun akhirnya pasrah dengan keadaan, karena ia sudah berusaha untuk mencari Riko, namun hasilnya tetap saja nihil. Ia lantas memutuskan untuk kembali ke tenda dan memberitahukan apa yang dilaluinya kepada Gibran, sembari membicarakan perihal Riko yang sudah salah memilih jalur. Setibanya Bani di tenda, Gibran yang saat itu sedang meringkuk cemas di depan tenda pun, dia langsung menghampiri Bani dan menanyakan keberadaan Riko kepadanya. Gimana, Ban? Kamu berhasil menyelamatkan Riko? Sekarang Riko di mana? Riko pergi, Ran. Dia pilih jalur yang salah lagi. Aku khawatir kalau Riko kenapa-napa, Ran. Tapi kamu berhasil mengajak dia keluar dari tempat pengerikan itu, kan? Iya, Ran, aku berhasil. Tapi setelah itu, Riko justru pergi begitu saja, Ran. Pasti karena ia melihat wajah asli mereka yang benar-benar menyeramkan. Karena sebelumnya, di hadapan Riko itu mereka semua seperti manusia pada umumnya. Bahkan mereka memiliki paras yang sangat cantik katanya. Kita harus segera mencarinya, Ban. Aku sudah mencoba mengikuti arah kemana ia pergi, Ran. Tapi aku benar-benar kehilangan jejak.
Akhirnya aku memilih untuk kembali. Aku khawatir akan bernasib sama dengan Riko. Apa kita coba meminta bantuan saja? Itu akan lebih baik, Ran. Ayo. Akhirnya Bani dan Gibran pun memilih untuk mengemasi semua barang-barang milik mereka. Tenda yang susah payah dibangunnya pun kini dirubuhkan begitu saja. Mereka pun tidak melupakan barang milik Riko. Mereka membawanya turun bersama barang-barang pribadi milik keduanya. Perasaan mereka benar-benar campur aduk. Mereka sangat khawatir dengan keselamatan Riko. Di sepanjang perjalanan turun, mereka terus melantunkan doa-doa semampu mereka. Mereka pun tidak lupa terus mengucapkan harapan atas keselamatan Riko. Berharap Tuhan akan mendengar semua ucapan yang tak henti-hentinya mereka ucapkan. Kejadian mengerikan kini terjadi begitu saja tanpa adanya permisi. Andai sedari awal mereka tidak membangun tenda di Samarantu, mungkin kejadian ini tidak akan mungkin terjadi. Namun semua telah terjadi. Tidak akan ada peristiwa yang bisa diulang kembali. Namun harapan keduanya terus-menerus diucapkan, karena bagaimanapun juga Riko singgah ke Slamet bersama mereka. Dan rasanya akan sulit jika mereka harus pulang tanpa adanya Riko di samping mereka. Di sisi lain, Riko yang saat itu masih berlari dengan begitu kencang, kini tiba-tiba berhenti karena ia tidak mampu lagi menahan rasa lelah. Keringat bahkan sudah membasahi sekujur tubuhnya. Nafasnya pun benar-benar terengah-engah. Wajahnya mulai memerah, bak buah naga yang baru saja dipanen. Riko berhenti tepat di bawah pohon akasia besar yang terlihat begitu angker. Ia kemudian menghela nafas begitu panjang dan langsung melihat sekeliling tempat di mana ia berhenti. Saat itulah ia baru menyadari bahwa jalur yang dipilihnya itu nyatanya adalah jalur yang salah. Jalur tersebut tidak mengantarkan dia ke tenda. Mereka justru mengantarkan Riko ke tempat yang ia sendiri pun tidak tahu. Aku di mana ini? Riko pun kemudian memanggil-manggil nama Bani, berharap ia ada di belakangnya. Namun sayang, ia tidak kunjung mendengar jawaban dari Bani. Kini ia baru menyadari bahwa ia benar-benar seorang diri di tempat yang benar-benar angker. Andai saja ia tidak berlari sekencang itu sampai tidak memperhatikan jalur yang dipijaknya, tentu ia tidak akan sampai di tempat yang benar-benar angker baginya. Bani, aku di sini. Tolong selamatkan aku, Ban. Ucap Riko berulang-ulang memanggil nama Bani. Namun Bani benar-benar tidak ada di dekat Riko. Keduanya terpisah begitu jauh. Tiba-tiba saja Riko merinding tanpa sebab. Angin pun berhembus begitu lirih melewati tekuk lehernya. Bulu kuduknya pun berdiri seketika. Riko merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari jauh. Ia pun kemudian mencoba untuk mengamati sekeliling, namun tidak ada apapun dan tidak ada siapapun. Riko pun mencoba untuk mencari jalan keluar, namun ia buta arah. Terlebih lagi, ia tidak membawa kompas ataupun alat komunikasi di sana. Semuanya ia tinggal di dalam ranselnya yang kebetulan ia letakkan di dalam tenda. Hanya bermodalkan senter yang masih berada di genggamannya, ia berusaha untuk mencari jalur yang menurutnya benar dan bisa mengantarkannya ke jalur yang akan membawanya ke tenda milik mereka. Namun bukannya melihat jalur yang benar, Riko justru melihat makhluk mengerikan sedang berdiri tepat di hadapannya. Sosok hitam besar dengan mata merah melotot sedang berdiri tepat di samping akasia besar yang berada sangat dekat dengan tempatnya berdiri ketika itu. Riko sangat ketakutan melihat sosok mengerikan itu. Ia lantas berjalan mundur untuk menjauh dari cengkeraman makhluk hitam besar yang terus melototinya itu. Tolong, pergi dari sini, teriak Riko mengusir sosok mengerikan itu. Namun sosok itu justru tidak bergeming sedikit pun. Ia terus mendekat ke arah Riko, hingga Riko pun merasa sangat terpojokan. Bani, Gibran, tolong aku. Riko terus memanggil-manggil nama kedua sahabatnya tersebut. Karena di Gunung Slamet, ia hanya memiliki kedua temannya tersebut. Namun karena jarak yang tidaklah dekat, kedua teman Riko pun tidak mendengar suara teriakan sedikit pun. Apa yang kamu mau? Tolong, jangan bunuh saya. Tolong menjauhlah.
Semakin Riko memberontak, makhluk hitam mengerikan itu pula semakin mendekat ke arah Riko. Hingga tanpa sadar, kini Riko pun merasa terpojokan. Ia terhenti oleh sebuah jurang, dan ia tidak mampu lagi mengelak dari cengkraman makhluk mengerikan itu. Riko hanya mampu meringkuk ketakutan. Ia memilih untuk bersembunyi di sebuah batu besar yang kebetulan ada di dekat jurang tersebut. Makhluk itu justru terus mendekat ke arah Riko tanpa ampun. Bukannya tadi kamu yang menantangku. Keluarlah jika kau ingin mati. Akan aku pastikan seluruh tubuhmu kulumat tanpa sisa. Gema makhluk mengerikan itu. Suara itu terus terdengar dari telinga Riko. Sementara itu ia masih meringkuk ketakutan, sembari terus menutupi telinganya agar ia tidak lagi mendengar suara makhluk mengerikan itu. Ia bahkan sampai menangis terseduh-seduh karena rasa takut. Dalam situasi tersebut, Riko benar-benar merasa menyesal atas sikap bodoh yang selama ini dilakukan olehnya. Dari mulai ide bodoh yang muncul di kepalanya, perihal membuka mata batin saat melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Bahkan ada titik di mana Riko menantang penghuni Gunung Slamet, karena ia merasa kesal akibat tidak kunjung melihat penampakan makhluk gaib selama pendakian. Kini ucapannya dibalas tuntas secara langsung oleh waktu. Ia kini terpenjara dalam jeratan makhluk mengerikan yang terus-menerus mengucapkan kalimat mengerikan yang tidak mampu dihilangkan begitu saja oleh Riko, meskipun ia sudah berusaha untuk menutup telinganya begitu erat. Nyatanya, ketakutan kala itu benar-benar membayangi Riko. Riko terus meringkuk di balik batu besar tak jauh dari jurang yang ada di dekat kawasan Samarantu. Bisikan mengerikan itu tidak kunjung hilang, meskipun saat Riko menutup telinganya. Makhluk mengerikan itu sudah menghilang begitu saja. Mental Riko benar-benar diporak-porandakan dalam situasi ini. Malam itu benar-benar menjadi malam mengerikan bagi Riko. Ia tidak pernah berpikir bahwa semua ucapan akan membawanya ke dalam jurang malapetaka, yang bahkan tidak mampu dihindarkan olehnya. Kini Riko pun pasrah akan hidupnya. Apa ia akan berakhir di Samarantu atau justru takdir baik akan berpihak kepadanya? Ia benar-benar terlihat begitu pasrah dengan hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Bani dan Gibran pun sampai di base camp Bambangan. Mereka turun dari pos Samarantu menuju base camp. Di sana mereka langsung mencari petugas jaga untuk memberitahukan perihal hilangnya teman mereka yang tak lain adalah Riko. Laporan tersebut lantas segera diproses oleh petugas base camp. Tak berselang lama, dibentuklah tim pencarian Riko, dan di hari itu juga mereka semua memutuskan untuk kembali ke pos Samarantu untuk mencari keberadaan Riko. Di sini, Bani yang terakhir melihat keberadaan Riko pun menjadi kunci. Bani mengantarkan tim pencarian ke titik di mana Riko salah memilih jalur. Mereka pun kemudian berfokus pada titik yang diberitahukan oleh si Bani. Meskipun Bani dan Gibran baru saja turun dari Gunung Slamet, keduanya tetap memilih turut serta di dalam pencarian Riko. Mereka masih belum bisa tenang jika Riko belum ditemukan, sehingga mereka pun memilih untuk melawan rasa lelah yang mereka rasakan demi untuk menemukan Riko. Harapan mereka, Riko bisa diselamatkan dalam keadaan hidup. Semua tim pencari terus memanggil-manggil nama Riko, namun tidak kunjung ada jawaban dari Riko. Semua titik yang ada di Samarantu sudah berhasil mereka sisir, meskipun keberadaan Riko masih belum bisa dipastikan. Hingga akhirnya, saat Bani dan tim mencoba menyisir titik di mana Riko menghilang dan mulai mengikuti jejak kaki yang telah begitu samar. Akhirnya mereka pun menemukan titik terang, di mana mereka berhasil melihat sapu tangan milik Riko yang terletak di atas tanah. Mereka pun semakin semangat dan mulai mempercepat langkahnya, karena mereka yakin Riko berada tidak jauh dari sapu tangan miliknya. Dan benar saja, Riko pun berhasil ditemukan. Ia terlihat meringkuk di balik batu besar dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tim pencari mencoba memastikan denyut nadi Riko, dan Riko dinyatakan masih hidup.
Bani dan Gibran pun langsung bergegas untuk menghampiri Riko. Keduanya pun langsung mendekap Riko dengan begitu erat. Kita harus segera bawa dia ke bawah untuk dilakukan tindakan, ucap kepala tim pencari. Meskipun denyut nadi Riko masih kentara, namun iramanya begitu lirih. Jika tidak segera dilakukan tindakan, khawatir Riko tidak akan bisa diselamatkan. Pada akhirnya Riko pun sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan pertolongan pertama. Beruntung Riko masih bisa diselamatkan, meskipun semula nadinya sangat lemah. Setelah menunggu beberapa saat, Bani dan Gibran yang kala itu menunggu di depan ruangan Riko, tiba-tiba dipanggil oleh dokter yang menangani Riko untuk menyampaikan hal yang tidak mengenakan. Dokter mengatakan bahwa Riko berhasil melewati masa kritisnya, namun akan ada hal yang berbeda yang akan ditunjukkan oleh Riko. Benar saja, setelah Riko sadarkan diri, ia bertingkah tidak seperti biasanya. Riko terus saja mengalami ketakutan hebat. Bahkan ketika Bani dan Gibran mendekat ke arahnya, Riko pun enggan. Riko justru mengusir keduanya. Setiap kali melihat orang, Riko akan meringkuk ketakutan sembari mengusir semua orang yang datang menghampirinya. Setelah kejadian tersebut, hidup Riko pun berubah 180 derajat. Kini hampir setiap malam Riko mengalami ketakutan hebat. Ia bertingkah seperti orang yang tidak waras alias gila. Padahal sebelumnya, Riko tidak pernah bertindak seperti sekarang ini. Bukan hanya itu, setelah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah orang tuanya, Riko lebih sering melamun dibandingkan mengobrol ataupun berbincang dengan orang rumah. Dan hampir di tiap malam, Riko bersikap seperti orang kerasukan. Bahkan ia terus mengigau dengan mengusir siapapun orang yang datang menghampirinya. Bani dan Gibran yang melihat kondisi Riko seperti itu pun merasa sangat terpukul. Bagaimana tidak? Sebelum mereka berangkat ke Gunung Slamet, semuanya baik-baik saja. Namun ketika pulang, mengapa semuanya berubah? Kini Riko berubah menjadi orang yang tidak lagi mampu mereka kenali. Riko terus melamun dan sesekali mengamuk. Sering mengigau dan sesekali menangis seorang diri. Riko kehilangan akal sehatnya karena petaka menantang Gunung Slamet. Sebaik-baiknya manusia adalah ia yang sanggup dan mampu untuk menjaga lisannya. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.